melontak ikannya guys. Budidaya ikan patin seringkali menjadi salah satu pilihan bagi para petani ikan untuk saat ini. Semua itu berkaitan dengan harga ikan patin yang semakin hari semakin meningkat drastis. Namun tak sedikit para petani yang mengalami kegagalan pada saat memelihara ikan yang satu ini karena kurangnya perhatian khusus dan juga teknik yang semrawut. Jika kalian ingin sukses, coba gunakan teknik ini. 7 hal penting yang harus diperhatikan sebelum budidaya ikan patin. Number 7. Perhatikan habitat dan kebiasaan hidup ikan patin. Ikan patin termasuk dalam salah satu jenis ikan yang banyak dibudidayakan oleh petani ikan di Indonesia. Tentu saja dalam berbagai jenis kolam, misalnya kolam irigasi, kolam hujan, dan juga kolam pasang surut. Belakangan ini sudah mulai beralih pada kolam terpal dan juga kolam beton ya guys. Bisa dikatakan jika budidaya ikan patin ini tidak rumit dan sangat menguntungkan bagi kalian yang memeliharanya. Namun kalian harus persiapkan lebih dulu apa saja yang harus dipersiapkan sebelum memutuskan untuk membudidayakan ikan patin. Ikan yang satu ini termasuk dalam salah satu jenis ikan konsumsi yang memiliki rasa manis dan juga gurih. Apalagi jika kalian menyajikannya dalam bentuk asam manis loh ya. Dijamin bikin lidah kalian bergoyang. Bisa dikatakan jika daging ikan patin ini sama halnya dengan daging ikan lele karena memiliki rasa yang gurih inilah sehingga banyak orang yang menyukainya dan mulai untuk membudidayakannya. Sebelum memulai budidaya, kalian perlu tahu dulu jika ikan patin ini memiliki ciri khas habitat di tepi sungai besar dan muara sungai atau danau. Jika dilihat dari bentuk mulutnya yang sedikit condong ke bawah, maka ikan patin ini termasuk dalam salah satu jenis ikan yang hidup di dasar perairan. Hewan ini masuk dalam jenis hewan nokturnal yang tidak melakukan aktivitas atau aktif pada malam hari saja. Number 6. Sifat ikan patin. Tidak hanya termasuk hewan yang hidup pada malam hari saja ya guys, ternyata ikan jenis ini juga hidup secara bergerombol pada saat muncul di permukaan air untuk menghirup oksigen secara langsung. Jadi sudah sangat jelas ya, jika untuk membudidayakan ikan patin ini tidaklah rumit, karena ikan ini mampu untuk bertahan di dalam kondisi perairan yang buruk sekaligus. Namun meski demikian, ikan ini juga lebih menyukai perairan dengan kondisi yang baik ya sahabat. Gak rewel seperti ikan lainnya ya. Pantas saja banyak para petani ikan yang sudah mulai beralih membudidayakan ikan jenis yang satu ini. Ternyata mudah dan menguntungkan lagi. Jelas dong pilihan. Ikan patin ini memiliki postur tubuh yang panjang berwarna perak keputihan. Pada bagian punggungnya, ikan ini memiliki warna kebiru-biruan agak gelap. Ukuran panjang ikan ini bisa mencapai 1,2 meter, merupakan salah satu ikan air tawar berpostur besar. Namun untuk mencapai panjang dengan ukuran maksimal akan memakan waktu yang cukup lama, hingga akan kehilangan nilai ekonomis ikan. Umur ikan patin yang ideal untuk pasar Indonesia adalah sekitar 4-5 bulan saja, dengan bobot sekitar 500 gram sampai 1 kg per ekor. Number 5. Gunakan air berkualitas baik untuk mengisi kolam. Setelah tahap pertama selesai, maka dilanjutkan pada tahapan selanjutnya, yaitu pengisian kolam. Untuk mengisi kolam nih guys, kalian wajib menggunakan air yang bersih dan berkualitas, tidak keruh, serta tidak tercemar limbah dan zat-zat kimia berbahaya. Kalian juga bisa menambahkan emolin atau bleach ke dalam kolam untuk menghambat pertumbuhan jamur. Selain jangan lupa untuk perhatikan juga suhu dan pH air. Untuk suhu air yang sangat disarankan pada kisaran 26-28 derajat Celcius. Jika suhu air terlalu rendah, maka sebaiknya kalian gunakan pemanas sehingga air mencapai suhu ideal secara stabil.
Sementara pH air juga tidak boleh disepelekan, di mana pH-nya disarankan untuk memelihara ikan patin adalah 6,5 hingga 7. Tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah. Semua itu dilakukan agar ikan tidak mudah mati ketika sudah dipindah ke kolamnya, guys. Number 4. Berikan pemupukan sebelum benih ikan patin ditebarkan. Tapi ada hal lainnya, jika kalian menggunakan kolam lumpur untuk memelihara ikan patin, maka sebelum benihnya ditebar sebaiknya kolam diberi pemupukan terlebih dahulu. Hal ini tentu saja bertujuan untuk merangsang pertumbuhan makanan alami bagi ikan patin sehingga dapat meningkatkan produktivitas kolam. Anda dapat menggunakan pupuk hijau atau pupuk kandang dengan takaran 50 gram sampai 700 gram per meter persegi. Memang, jika diperhatikan tidak mudah ya, namun tidak perlu khawatir guys. Itu semua bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan untuk para pemula sekaligus. Number 3. Sebar benih ikan patin secara tepat dan seimbang. Tahap selanjutnya yaitu penyebaran bibit atau benih ikan patin. Sebagai peternak ikan kalian, tentu mengharapkan untung yang besar setiap kali panen, bukan? Namun bukan berarti Anda dapat mengisi kolam dengan benih ikan tanpa perhitungan gitu loh guys. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Jangan terlalu banyak menebar benih melewati kapasitas maksimalnya, karena akan menyebabkan ikan terlalu rapat dan sangat sulit untuk bertahan hidup, sehingga tidak dapat hidup dan tumbuh dengan baik. Untuk 1 meter kubik air cukup ditebar 20-30 ekor ikan saja. Tidak boleh lebih dari itu loh ya. Number 2. Berikan pakan yang berkualitas. Nah, jika sudah ada di kolam, kalian tinggal memperhatikan pakan dan perkembangan ikannya ya. Pemberian pakan berkualitas sangat menentukan pertumbuhan ikan patin, sehingga ia dapat tumbuh besar secara maksimal. Adapun jenis pakan yang umum diberikan pada ikan patin adalah pelet, yang dapat dengan mudah ditemukan di pasaran. Anda juga dapat memberinya makanan alami loh guys, agar ia tidak merasa bosan serta untuk menghemat biaya pemeliharaan. Selain itu, makanan alami ini tentu saja biasa memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga baik untuk pertumbuhan ikan. Contoh, makanan alami yang dapat diberikan pada ikan patin yaitu ikan sisa, keong emas, kerang, bekicot, dan lain sebagainya. Jadi, jika kalian ada makanan sisa, jangan buru-buru untuk dibuang, karena bisa digunakan untuk pakan ikan loh. Number 1. Berikan pakan secara tepat dan seimbang. Tidak hanya pakan yang berkualitas saja, namun diperlukan pemberian pakan secara tepat dan juga seimbang. Pakan ikan patin juga harus diberikan secara tepat ya guys. Jangan mentang-mentang ingin ikan cepat besar, kalian memberinya makan secara berlebihan. Terus bagaimana dong untuk mengetahui berapa banyak kebutuhan seekor ikan? Kita dapat menentukannya dari bobot ikan dulu ya guys. Idealnya jumlah pakan yang diberikan untuk ikan patin yang berbobot di bawah 200 gram per ekor adalah 3% sampai 5% dari keseluruhan bobot ikan pada kolam tersebut, dan diberikan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari.